Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuruk, isyrok. Waktunya syuruk, salatnya isyrok. Pertama dalil yang direwayatkan dari Umar bin Abasah As-Sulami. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 832. Menyebutkan begini, ini hadisnya. Nanti kita uraikan bagaimana ulama berpendapat tentang isyrok ini. Sholli salata subhi summa aksir anis salati hatta tatlu'u syamsu wa tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan wa hina idin yasjudu laha al-kuffar. Ila akhirih, cukup panjang tapi saya potong sampai di situ saja. Jadi kata Nabi, salatlah kalian salat subuh. Nah, kita sudah ya salat subuh. Sudah berjamaah. Summa aksir anis shalah, maka kemudian jangan salat sampai nanti terbit matahari. Nah, cuman di sini ada wawu atof. Al-isyraq dalam hadis disebutkan ini summa aksir anil shalah hatta tatlu'us syamsu. Jadi kita harus membedakan begini, ada terbitnya matahari, ada waktu isyraq. Ini dua hal yang berbeda, Pak, jangan disamakan. Pada saat terbitnya matahari, namanya istilah dalam ilmu agama atau syar'i itu adalah tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Ada yang menyebutkan tulu'us syamsi atau tatlu'us syamsi, tatlu'as syamsi, syamsa. Maka ini yang kita sebut dengan terbitnya matahari. Kata Nabi, pada saat terbitnya matahari ini diharamkan sholat. Jadi ini ada dua pendapat. Satu yang mutlak haram, yang kedua namanya makruh tahrim. Tahrim mah udah deket-deket lah, satu strip di bawah haram. Artinya ini tidak diperbolehkan. Kenapa ini salah satu alasan tidak diperbolehkan? Karena dulu sebelum Islam ada, orang-orang menyembah matahari pada saat mereka muncul, kemudian tenggelam dan tergelincir. Tuh, tengah-tengah, pada saat tengah-tengah itu, bayangan tepat di bawah kita ya. Nah ini, jadi tulu'us syamsi. Ternyata definisi ini, para ulama itu dibedakan dengan isyraq. Nah sekarang pertanyaannya, yang kita sebut 553 itu tulu'us syamsi apa al-isyraq? Nah ini pembahasan kita nih. 0553. Nah, ini waktu isyraq apa tulu'us syamsi? Coba kita lihat syarah dari hadis ini lewat beberapa kitab. Banyak Pak kitab yang membahas ini. Salah satunya saya buat dua saja Pak. Ini kitabnya namanya Fathul Qorib. Di sini ada di halaman ke-17. Ini kata ulama, ada 5 yang waktu-waktu sholat yang tidak diperbolehkan. Artinya ada yang orang mengatakan, ulama yang mengatakan haram mutlak, artinya memang betul-betul tidak boleh dilakukan. Atau ada ulama lain termasuk di sini namanya Abu Suja mengatakan bahwa sholat di waktu itu hukumnya makruh, tapi makruh tahrim namanya. Tapi ada juga di beberapa kitab seperti di Syarah Al-Muhadzab, ulama mengatakan itu makruhnya makruh tanzih. Makruh ya, makruh saya, tapi poinnya adalah tidak boleh dilakukan. Katanya begini, mensyarah hadis ini. Fal awalu waktu yang pertama yang tidak diperbolehkan untuk sholat dari 5 waktu. Allati la sababalaha idza fu'ilat. Yang pertama adalah tidak boleh sholat lagi setelah sholat subuh apabila tidak ada uzur. Ini yang dimaksud adalah pada saat kita sudah selesai sholat subuh nih tadi nih jam 5. Tidak boleh lagi sholat nanti sampai kemudian isyraq. Itu dulu. Ba'da sholati subhi wa tastamiru al-karahatu hatta tatlu'u asy-syamsu. Nah ini, jadi tidak boleh sholat lagi sampai nanti kemudian muncul matahari. Ini belum disebut isyraq. Yang dimaksud isyraq itu adalah nanti ada definisi lain. Ternyata yang 553 itu tatlu'u syamsu. Itu baru terbit saja. Dan ini masih masuk pada keharaman. Sebaiknya dihindari. Kita lanjutkan. Yang kedua, wasani as-sholatu. Yang kedua adalah pada saat terbitnya matahari hingga sempurna. Nah, ternyata di sini isyraq itu didefinisikan oleh ulama melalui yang kedua ini.
inda tulu'iha fa idza tala'at hatta tatakammala wa tartafi'a qadrumhin. Nah, jadi isyraq itu adalah tulu'us syamsi yang mencapai tata kamala. Tata kamala. Tata kamala. Apa tata kamala itu, Pak? Dari kata kamil. Kamil apa artinya? Sempurna. Ternyata sholat isyraq itu adalah terbitnya matahari sampai dalam kondisi sempurna. Jadi begini kalau saya gambarkan. Misalkan ini kita nih, kita ada di sini. Tatlu'us syamsi itu baru segini, Pak. Nah, begitu. Ini terbit, ini namanya terbit. Dalam bahasa istilah syar'i namanya tulu'us syamsi. Nah, ini. Jadi baru segini. Kami murang kali itu sok ngegambarkan tulu'us syamsi tadi. Seuprit. Nah, ini baru tulu'us syamsi. Yang dimaksud isyraqnya yang bagaimana? Pada saat dia, kata ulama, satu tombak. Dalam hadisnya memang satu tombak. Satu tombak ini di pengertian istilah ulama kurang lebih 2,5 meter. Dari pandangan kita nih, kita ukur 2,5 meter tuh segitulah kurang lebih. Nah, berarti puncaknya segitu. Umpama di sinilah. Nah, ini jarak ke sini menurut mata normal 2,5 meteran. Kurang lebih ini perkiraan. Kalau dimenitkan, maka dari tulu'us syamsi plus kurang lebih 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Jadi apabila kita berada di 553, maka plus 15 minimal. 6/4 atau yang sudah saya hitung 608. Nah, ini riwayat ini memang ada dua, Pak, pendapat. Yang pertama dari hadis ini, dari sarah hadis ini adalah pendapat yang paling banyak digunakan. Paling banyak digunakan riwayat ini. Artinya apa? Banyak ulama-ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan tentang perbedaan antara waktu terbit dan syuruk. Jadi syuruknya itu adalah pengertian dari terbit sampai dengan sempurna. Nah, gitu. Tata kamala bahasanya. Ya, berarti kurang lebih kalau kita di 553 maka sampai dengan 608. 0553. Kalau tambah 15 kurang lebih 0608. Titik amannya di sini. Waktu syuruk. Jadi syuruk itu di pengertiannya adalah waktu terbitnya matahari. Jangan dipotong, Pak. Jangan cuma waktu terbit saja. Waktu terbitnya matahari plus satu tumbak yang kurang lebih tambah 15 menit dari waktu itu. Kalau 553 tambah 15 menit. Kurang lebih. Ada yang mengatakan 10, ada. Ini tinggal nanti sesuai dengan geografisnya. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Tapi kurang lebih dirata-ratakan adalah 15. Ulama sepakat rata-rata 15. Ya. Artinya berarti kita amannya nanti di 608. Itu amannya di situ, ya. Sehingga harus dipahami sekali lagi, isyraq dengan tulu'us syamsi itu dua hal yang berbeda. Isyraq adalah waktu terbitnya matahari sampai dengan puncak sempurnanya dia. Nah, di sini, ya, 2,5 meter. Paham sampai sini, Pak? Hadisnya sudah jelas, pendapat ulamanya sahih begitu. Memang ada pendapat, tapi itu minoritas. Ini minoritas. Nanti Bapak kita diskusikan mana yang mau kita ambil, ya. Selama ini mengerjakan 053 lebih sedikit kan? Ke sana. 53 ini batasan kita sudah mulai mengerjakan. Sebetulnya 553 itu ada ulama memang yang berpendapat, cuman ini minoritas. 05 sampai kemudian nanti waktu duha, katakan 06.20 katakan. Nah, tidak saat pas 553-nya memang nih, kalau yang kemarin-kemarin kita laksanakan, ya, tidak pas 53-nya, tetapi setelah adanya terbit matahari sampai 6.20, kan waktu ini kan yang kita pakai kan. Nah, ini memang ada pendapatnya. Salah satunya adalah yang berpendapat yang saya baca itu salah satunya kalau tidak salah Imam Ar-Rafi'i memang berpendapat bahwa boleh dilakukan, tetapi tetap beliau mengatakan lebih afdolnya ditambah 15. Jadi boleh,
tetapi sebaiknya gitu. Bisa dipahami Pak ya? Boleh tetapi sebaiknya. Berarti kita mencari keafdolannya. Nah, keafdolannya ditambah 15 menit. Kalau begitu kesimpulan semua ulama sama. Kalau begitu sama. Meskipun boleh tapi ada tapinya, nah itu berarti sebaiknya jangan dilakukan berarti. Berarti kita lakukan nanti sholat isyroknya mulai dari 0608. 608 itu lebih aman. Paham sampai sini Pak? Ada pertanyaan tentang isyrok? Bedakan antara tulu'us syamsi dengan isyrok. Mulai sekarang begitu Pak ya. Itu lebih aman ke kita. Hadis nomor Muslim, nomor riwayat, nomor hadis 832. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.